kita berdoa, kita akan menyanyikan pujian Allah baik. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, dan kami menyerahkan Tuhan, kami mau belajar. Tuhan berkati kami, buka hati pikiran kami, agar kami bisa menerima pelajaran kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga bahagia. Nah, masih ingat anak-anak? Keluarga artinya bagian atau kelompok atau unit terkecil di dalam masyarakat. Nah, bagian pelajaran kita hari ini didasari dari Alkitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15 dan 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-15, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24, Matius pasal 18 ayat 19. Ini dasar dari pelajaran kita tentang keluarga bahagia. Bagian 1, kita akan belajar tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Di sini ada contoh keluarga Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini adalah keluarga yang beribadah taat kepada Tuhan. Namun, orang-orang di sekitarnya, kehidupannya, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Saat itu Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh akan membuat bahtera, dan saat itu Nuh tidak melanggar, tidak mengabaikan, tetapi dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh. Nah, saat itu ketika itu Nabi Nuh membuat bahtera dan dibantu dengan oleh anak laki-lakinya, ya, 3 anak laki-lakinya dan 3 menantunya. Jadi keluarga Nuh ada 8 orang, ya. Nah, saat itu ketika mereka bersama-sama dalam satu keluarga itu, dia menyembah Tuhan. Ketika Tuhan menghukum dunia ini, Nabi Nuh seisi keluarganya selamat dari air bah. Karena apa? Karena Nabi Nuh taat kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah saat itu, Nabi Nuh setia pada Tuhan, dan Tuhan tidak memusnahkan Nabi Nuh dan keluarganya. Saat ini bangsa Israel juga bangsa yang saat itu tidak selalu taat kepada Tuhan. Namun mereka ketika disadarkan, diingatkan oleh Musa, mereka kembali hidup menyembah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel juga bangsa yang menyembah patung dan dewa. Nah, saat itu ketika Musa memimpin keluar bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, ketika itu Musa sebagai seorang pemimpin, dia tidak bisa sampai kepada tanah Kanaan. Karena apa? Karena Musa telah berdosa dan meninggal. Nah, ketika itu Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, dan Yosua membawa bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Nah, ketika itu
mereka ketika dipimpin oleh Yosua, mereka memasuki tanah Kanaan. Yosua selalu mengingatkan bangsa Israel dan ia akan kembali kepada Tuhan dan mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan. Dan saat itulah bangsa Israel bertobat dan kembali beribadah kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 15b yang berbunyi, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu isi dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15 bagian B. Nah, saat itulah bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan dan Tuhan melindungi bangsa Israel dan memberkati mereka, seisi keluarga mereka beribadah kepada Tuhan dan menaati perintah-perintah Tuhan. Dan saat itulah Tuhan terus bekerja kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan tetap memberkatinya. Bagian 2, kita akan belajar tentang keluarga yang berdoa. Berdoa artinya nafas hidup orang percaya. Di dalam doa tidak hanya orang melaporkan semua keinginannya kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat orang tua kita, agar kita selalu menyampaikan doa kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang tenang, dengan hati yang tulus, dan menyerahkan segala dosa kita kepada Tuhan agar dosa-dosa kita tidak menghalangi permohonan kita kepada Tuhan. Nah, dan doa bukanlah semua laporan-laporan yang selalu kita inginkan kepada Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan pun tahu. Dan karena itulah Tuhan akan mendengarkan doa kita ketika kita dengan tulus ikhlas meminta, menyerahkan, mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti ada dalam Matius 18 ayat yang ke-19, ya, bunyinya, dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, dari isi dari kitab Matius 18 ayat yang ke-19. Nah, keluarga yang sepakat di dalam nama Yesus adalah keluarga yang sehati dan sejiwa dalam kasih. Nah, karena apa? Apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikan ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, ketika kita dengan tulus, maka Tuhan akan mendengar setiap doa dan ucapan syukur kita. Bagian 3, kita akan belajar tentang keluarga yang murah hati. Kita kembali kepada bangsa Israel yang menyembah patung dan dewa. Nah, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada nabi yang bernama Elia. Namun bangsa Israel tidak mendengarkannya, sehingga Tuhan menghukum mereka, dan mereka saat itu atau bangsa Israel itu mengalami yang namanya paceklik. Paceklik itu adalah masa-masa yang sulit, baik itu tentang pertanian
maupun tentang perekonomian yang ada di bangsa Israel saat itu. Yang saat itu Tuhan memberikan masa kemarau paceklik yang panjang dan sulit untuk mendapatkan bahan makanan dan juga air. Nah, seperti halnya ketika kita di Indonesia ini terjadi berbagai bencana yang ada di Indonesia, termasuk dengan corona atau virus yang melanda bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, ini mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia dan seluruh dunia, sehingga bangsa kita juga mengalami masa yang dikatakan masa yang sulit. Namun karena Tuhan itu baik kepada kita semua, maka ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan dengan apa? Hati yang tulus kita meminta kepada Tuhan. Nah, saat itu Elia berjalan ke daerah yang bernama Sarfat. Nah, di situ dia juga bertemu dengan seorang janda dan kehidupannya sangat sederhana. Ketika sampai di sana, Nabi Elia meminta kepada janda Sarfat tadi untuk membuatkan sepotong roti atau meminta sepotong roti dari janda tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh janda tersebut? Janda tersebut mengatakan bahwa hanya sedikit tepung dan minyak yang ada di dalam rumahnya, dan dia tidak punya persediaan yang lain. Karena apa? Dia adalah janda, atau karena tidak memiliki banyak uang atau harta untuk menghidupi anaknya. Maka ketika seorang nabi datang ke rumahnya dan meminta roti, dia sempat mengatakan hanya tepung dan minyak sedikit yang ada di dalam buli-buli atau tempat penyimpanan di dalam rumahnya. Namun karena saat itu permintaan Nabi Elia itu, maka janda tadi memberikannya dengan tulus. Nah, ibu janda tadi memberikan makanan dan minuman untuk Nabi Elia. Nah, ketika ibu janda tadi memberikan dengan tulus, dengan kemurahan hatinya, maka Tuhan memberkati keluarga janda tersebut seisi rumahnya. Bahkan Tuhan juga melimpahkan minyak yang dalam buli-bulinya tadi terisi dengan penuh, bahkan tidak segera habis atau tidak habis-habis. Karena apa? Karena dia telah menolong atau membuatkan roti kepada Nabi Elia. Karena apa? Ketulusan hatinya. Nah, selain dari janda di Sarfat tadi, ada juga contoh tokoh Alkitab yang lain yang bernama Zakheus. Nah, tentunya anak-anak masih ingat bahwa Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu memungut pajak. Seperti contohnya orang tua anak-anak setiap tahun harus membayar pajak, baik itu pajak bangunan rumah, baik itu pajak kendaraan bermotor, mobil ataupun kendaraan roda 2 ataupun motor tadi ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang tua kita setiap tahun harus dibayarkan kepada pemerintah. Nah, begitu juga bangsa Israel saat itu juga harus membayar pajak. Namun di sini ada Zakheus yang bekerja sebagai pemungut pajak tadi atau pemungut cukai. Dia saat itu melakukan dengan ketidakjujurannya. Namun ketika suatu saat dia bertemu dengan Yesus,
dan menerima Yesus di dalam hatinya dan percaya kepada Yesus dan menyerahkan dosa-dosanya kepada Yesus, maka dia diampuni dosanya, seisi keluarganya diselamatkan. Dan saat itu juga yang dilakukan Zakheus adalah menerima, mengundang Yesus ke rumahnya, makan bersama dengan keluarganya, dan seisi keluarga Zakheus diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Zakheus mau menyerahkan dosa-dosanya kepada Tuhan. Kita belajar Saulus. Saulus adalah tokoh Alkitab juga. Saat itu dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau yang saat ini disebut dengan orang Kristen. Namun ketika dalam perjalanannya menuju Tarsis, apa yang terjadi? Dia mengalami kebutaan. Karena apa? Melihat cahaya yang bersinar menyinari matanya, sehingga dia terjatuh dari kudanya. Dan saat itu dia suka menganiaya orang-orang yang tidak dia sukai, secara khusus adalah orang-orang Kristen. Dia kejar sampai dimanapun, bahkan dia sakiti, dia aniaya, bahkan tidak segan dia membunuh. Namun ketika dia terjatuh karena matanya buta, di situ dia berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Saat itu ada seorang yang bernama Yudas dari Tarsus menolongnya. Ketika dia ditolong, diberi tumpangan di rumahnya, dengan senang hati Bapak Yudas tadi menerima Saulus. Namun karena matanya yang masih buta tadi, maka dia harus bertemu atau dibawa kepada Bapak Ananias supaya dia bisa melihat kembali. Kenapa harus pergi kepada Bapak Ananias? Karena Tuhan memakai Bapak Ananias sebagai perantara untuk bisa menyembuhkan Saulus yang matanya buta tadi. Nah, disitulah Bapak Ananias menumpangkan tangannya sehingga mata Saulus menjadi terbuka kembali, bisa melihat indahnya dunia. Karena apa? Tuhan sudah ada dalam hatinya. Yesus sudah masuk dalam hatinya dan percaya kepada Yesus. Dan ketika dia sudah melihat kembali, dengan sukacita dia bergirang. Dan saat itu nama Saulus tidak lagi Saulus, tapi menjadi Paulus. Karena apa? Karena nama itulah yang sudah diberikan kepadanya. Dan orang yang pertama menyambut Paulus tadi adalah Bapak Yudas. Ketika Saulus tadi yang sudah percaya kepada Yesus, yang bernama menjadi Paulus, dia melayani, bahkan dia memberkati Yudas orang Tarsus itu. Di rumah Yudas, Paulus mulai pelayanannya dan juga bertemu dengan keluarga Onesiforus. Adalah orang keluarga yang murah hati. Mereka melayani Paulus, ya. Selain dari Bapak Yudas tadi, juga ada keluarga Bapak Onesiforus, ya. Bapak Onesiforus ini dia juga melayani Paulus ketika ada dalam penjara. Nah, dia juga mengunjungi dan mendoakan Rasul Paulus, ya. Mereka memberikan dukungan, mereka juga melayani bersama-sama dengan Paulus. Dan Tuhan memberkati karena kemurahan hati dari keluarga Bapak Onesiforus. Nah, selain daripada Bapak Onesiforus, ada juga Aquila. Aquila dan Priscilla ini adalah orang yang menerima Paulus di rumahnya. Nah, selain dari Bapak Yudas, ada Bapak Onesiforus, ada juga dari Aquila dan
Priscilla. Nah, mereka juga menerima Paulus di rumahnya, bahkan bekerja bersama-sama Paulus membuat tenda ya. Selain Paulus tadi memberitakan Injil atau memberitakan kabar sukacita, dia juga bekerja untuk membuat tenda, untuk menghidupi kehidupannya, yang membiayai pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, keluarga Aquila dan Priscilla ini mengasihi Tuhan dan mereka menunjukkan kemurahan hatinya, ketulusan hatinya kepada Paulus, dan Tuhan memberkati keluarga Bapak Aquila dan Priscilla. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sebelum kita mengakhiri doa kita, pelajaran kita hari ini, jangan lupa anak-anak jaga kesehatan supaya kita bisa tetap belajar bersama-sama dengan guru-guru yang lain. Dan saat ini kita akan akhiri pelajaran kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah belajar, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan guru kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan dosa dan pelanggaran kami, agar kami memiliki hati yang tulus, hati yang mengasihi. Kami menyerahkan Tuhan hari ini ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.